Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah ke level 16.300-an per dolar Amerika Serikat di Kamis di tengah penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah di 0,24% di level 16.303 per dolar Amerika Serikat. Di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke level 16.320 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah dibuka melemah di 0,18% di level 16.295 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika menguat di 0,08% di level 98,46 di Kamis pagi tadi. Rupiah tetap melemah meskipun Bank Indonesia di Juli kembali menurunkan suku bunga 25 basis point ke 5,25%. Sementara dari sisi global, pergerakan rupiah masih dibayangi berbagai isu, di antaranya menguatnya spekulasi pergusuran Gubernur The Fed Jerome Powell oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski hal ini sudah dibantah. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 16.340 rupiah. Kemudian terhadap euro di 18.924 rupiah, pound sterling di 21.874 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 109,94 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga batubara masih melanjutkan pelemahan dalam 3 hari beruntun. Harga emas berbalik menguat ditopang sentimen global, di antaranya melandainya inflasi harga produsen Amerika Serikat. Sementara harga minyak mentah menguat tipis seiring investor menimbang data stok minyak Amerika Serikat. Harga batu bara terus melemah dan mempanjang tren negatif batu bara yang kini turun 3,12% dalam 3 hari beruntun. Merujuk data definitif, harga batu bara di perdagangan Rabu waktu setempat ditutup di level 111,5 dolar Amerika per ton atau turun 0,45%. Harga penutupan ini adalah yang terendah dalam 7 hari terakhir. Melemahnya harga batu bara dipicu lonjakan produksi batu bara Cina yang naik 5% secara tahunan di semester pertama 2025. Harga emas berbalik arah ke zona penguatan ditopang memanasnya situasi di Timur Tengah, ketidakjelasan kebijakan di Gedung Putih, serta melandainya inflasi harga produsen Amerika Serikat. Di perdagangan Rabu, harga emas dunia naik 0,73% di level 3.346,32 dolar Amerika per troy ounce. Kenaikan ini mematahkan tren penurunan harga emas selama 2 hari beruntun. Sementara di Kamis pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,01% di posisi 3.345,93 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia cenderung menguat tipis di Kamis pagi waktu Asia setelah tertekan selama 3 hari beruntun. Investor kini menimbang data stok minyak Amerika Serikat, ketegangan perdagangan global, dan ancaman pasokan dari Timur Tengah. Data definitif pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, minyak mentah Brent kontrak September diperdagangkan di 68,78 dolar Amerika per barel atau naik tipis dari penutupan sebelumnya. Sementara minyak mentah WTI kontrak Agustus berada di 66,72 dolar Amerika per barel. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana minyak WTI menguat tipis di 0,02% di level 66,40 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,27% di 14.943 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,53% di level 3.341 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,40%, namun masih bertahan di 4.000-an, tepatnya di 4.181 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Amerika Serikat mengumumkan harga produsen stagnan atau di 0,0% di Juni 2025 dibandingkan bulan Mei, setelah mengalami revisi kenaikan 0,3% di bulan sebelumnya.
Angka ini lebih rendah dari perkiraan pasar yang memperkirakan kenaikan di 0,2%. Secara tahunan, inflasi produsen turun ke 2,3% level terendah sejak September 2024. Core PPI yang tidak memasukkan harga pangan dan energi stagnan secara bulanan atau meleset dari ekspektasi pasar di 0,2%. Secara tahunan, Core PPI turun jadi 2,6% di Juni, lebih rendah dari perkiraan 2,7%. Bursa Wall Street kompak menghijau di Rabu waktu setempat setelah kisruh Trump dan Chairman The Fed Jerome Powell kemungkinan berakhir. Trump membantah laporan akan memecat Powell. Indeks S&P 500 naik 0,32%, ditutup di level 6.263,70. Nasdaq Composite menguat 0,26% di 20.730,49 atau mencetak rekor penutupan ke-9 tahun ini. Dow Jones Industrial Average menanjak 0,53% atau ditutup di level 44.254,78. Pada titik terendah sesi perdagangan, Dow Jones sempat turun 0,6%. Dari Asia, ekspor Jepang turun untuk bulan kedua beruntun di Juni 2025. Data ini menggarisbawahi meningkatnya tekanan yang ditimbulkan tarif Amerika Serikat terhadap ekonomi Jepang. Data menunjukkan total ekspor Jepang berdasarkan nilai turun 0,5% secara tahunan di Juni 2025 dibandingkan dengan perkiraan median pasar untuk kenaikan 0,5% dan penurunan 1,7% di Mei, penurunan pertama dalam 8 bulan. Ekspor ke Amerika Serikat turun 11,4% di Juni dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara ekspor ke Tiongkok turun 4,7%. Dari dalam negeri, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik di semester 2 2025 dengan proyeksi pertumbuhan sepanjang tahun berada di kisaran 4,6 hingga 5,4%. Optimisme ini muncul di tengah tantangan global yang masih tinggi, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan kebijakan tarif Amerika Serikat. Bank Indonesia menekankan di triwulan kedua 2025, kinerja ekspor non-migas menunjukkan perbaikan. Namun dari sisi domestik, konsumsi rumah tangga dan investasi masih perlu didorong lebih kuat sebagai sumber pertumbuhan utama. Berbagai sumber untuk ID Action. Dan seperti biasa pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan di atas 1%, di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 1,25% dan bergerak di level 7.283,079. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan bergerak di zona hijau, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, menguat di 7.229. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa, meskipun di penutupan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas. Secara intraday di perdagangan sesi kedua penguatan terus berlanjut hingga menyentuh ke level intraday tertinggi hari ini, mencoba mendekati level 7.300-an, tepatnya di 7.290,515. Sementara level terendah hari ini di 7.226,117. Saham-saham yang menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan datang dari sektor teknologi, ditopang oleh saham DCI Indonesia Tbk, saham termahal di Bursa Efek Indonesia. Saat ini sudah berada di 223.250 dengan mencatatkan penguatan 19,99% dan menyentuh posisi auto reject atas pemirsa. Kemudian dari teknologi lainnya, beberapa saham ada posisi buka hari ini juga naik signifikan di 3%, kemudian juga ada MTech hari ini juga mengalami penguatan di 3,85%. Kemudian juga ada dari WIFI hari ini juga melesat menopang dari sektor teknologi, menguat di atas 7,28% seiring juga dengan aksi korporasi yang dilakukan dan kinerja yang melesat signifikan di kuartal pertama di 2025. Penguatan juga ditopang oleh saham grup Prayogo Pangestu, BRPT menguat di 8,96%, di 2.200 PTRO menguat di 0,96%. Dorongan dari saham-saham perbankan recap masih belum maksimal, BBCA lebih cenderung bergerak stagnan, kemudian BMRI menguat di 0,21% di 4.700, BBRI menguat di 0,52% di 3.900, sementara BBNI bergerak melemah sendirian di 0,48% di Rp4.110 per sahamnya. Telkom hari ini melaju signifikan di atas
4% pemirsa di 2760, sementara SSIA masih terus berlanjut menguat. Hari ini di 4,37%, saat ini maksud kami di 2630, intraday di 2650, hampir mendekati ke level tertinggi di 6 bulan terakhir dan secara year to date di 2.700-an. Kemudian posisi beberapa saham lainnya aman menjadi pemberat terbesar, melemah di 2,43% di 8.025. Posisi Bumi hari ini juga melemah di 1,65%. Dewa juga tertekan di 2,11% setelah saham-saham grup Bakri ini diperdagangkan hari sebelumnya kompak mengalami penguatan. Kemudian emiten pendatang baru yang memang mengalami penguatan signifikan auto reject atas dalam beberapa hari terakhir semenjak IPO tanpa berhenti. CDA hari ini terpaksa dihentikan perdagangan untuk sementara oleh Bursa Efek Indonesia di level Rp780 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.